Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Tak bosan-bosannya saya selalu memberikan hiburan dan informasi tentang unggas-unggas dari Kota Malang dan video. Semoga dengan tayangan ini teman-teman bisa terhibur. Beternak unggas sangat menyenangkan sekali, terutama buat saya pribadi ya. Di saat usia saya yang sudah mulai lanjut, tenaga sudah berkurang, namun semangat masih ada. Cocok sekali dengan budidaya unggas seperti ini. Unggas-unggas terutama entok. Jadi menurut saya, jika seperti saya, modalnya pas-pasan, namun bisa memberikan hiburan atau bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Hitung-hitung menghibur diri sendiri di rumah seperti ini, ya mencari kesibukan seperti itu. Insya Allah dengan sibuk-sibuk ria seperti ini, ada hiburan-hiburan seperti ini akan mengasah otak kita, sehingga insya Allah umur kita akan panjang, insya Allah badan kita akan sehat karena dengan aktivitas seperti ini. Nah, itu alasan kami untuk budidaya entok. Saya pensiunan dari golongan bawah. Saya memutuskan diri untuk pulang ke kampung, dan alhamdulillah setelah di kampung saya menemukan hobi, yaitu pelihara unggas seperti ini. Pertama, tidak perlu tempat yang luas, tidak perlu kandang yang bagus, cukup di pagar-pagar aja seperti ini. Ya, setidaknya bisa untuk menghibur, dan apabila anak saya atau saya ingin telur tinggal ambil, kepengen makan dagingnya tinggal ambil atau tinggal potong, seperti itu. Jika kita tidak punya pakan, kita bisa tangkap satu ekor, kita bawa ke pasar untuk beli pakan, seperti itu. Jadi itulah alasan kami untuk pelihara unggas seperti ini. Saya belum berpikir untuk ke arah hobi, ke arah bisnis yang lebih luas. Jangkauan saya hanya lokal-lokal saja. Saya menjual di pasar tradisional di sekitaran rumah saya. Kebetulan rumah saya dekat pasar. Saya tinggal panggil aja, Pak, saya mau jual entok, Bapak mau nggak ke rumah? Alhamdulillah datang ke rumah. Seperti itu. Sesekali ada teman-teman subscriber saya yang membutuhkan untuk dicarikan entok. Insya Allah jika memang saya bisa, akan saya carikan seperti itu. Pada intinya sekedar buat hiburan, buat ya hitung-hitung menyibukkan diri lah dengan cara budidaya entok seperti ini. Karena saya senang dengan entok, kuat sekali dengan serangan penyakit. Yang paling penting kita rajin untuk menjaga kebersihan kandang. Seperti apa sih menjaga kebersihan kandang? Usahakan jangan ada air-air yang menggenang, seperti itu. Adapun kolam, usahakan kolam itu berdekatan dengan got pembuangan, sehingga kalau kita menguras tidak menimbulkan genangan-genangan air. Karena nanti kalau ada genangan air, si entok itu akan senang dan main-main di situ, pada akhirnya akan menimbulkan bau, dan pada akhirnya akan menimbulkan bakteri yang mengakibatkan penyakit buat entok-entok kita. Yang berikutnya alasan saya pelihara unggas, karena entok itu makanannya apa saja doyan. Apa saja doyan. Saya pergi ke pasar kalau pagi mencari pucuk-pucuk sawi, bonggol-bonggol sawi, kol saya rajang-rajang, saya berikan. Jika saya tidak sempat, kadang-kadang saya ke kebun belakang, saya ambil batang pisang, saya potong-potong, saya berikan.
itu. Namun tak lepas juga dengan pakan seperti bekatul dan sedikit vitamin protein seperti konsentrat dan pur. Itu boleh-boleh saja, karena dengan pakan alternatif saja itu ya nggak bagus untuk pertumbuhan entok kita. Pada intinya, jika kita memang mau mencetak produksi, ya kita harus berani merogoh kantong. Jika kita ingin sekedar sambilan iseng-iseng, bisa kok seperti itu. Karena sebelumnya saya hanya mengandalkan azolla, batang pisang, dedaunan-dedaunan gitu dengan bekatul tentunya. Seperti itu. Yang kami pelihara ini adalah entok jumbo dan entok rambon. Kenapa saya pilih entok jumbo dan entok rambon? Karena entok rambon bertelurnya banyak, dan juga entok rambon kuat banget dengan serangan penyakit. Itu alasan kami entok rambon. Bang, entok rambon itu apa sih? Entok rambon konon katanya dulu persilangan entok Indramayu dan entok Cirebon, sehingga disebutlah entok rambon. Nah, untuk entok rambon sendiri bisa mendapatkan warna-warna yang menarik, sehingga disitulah banyak orang suka dengan entok rambon. Nah, dengan entok jumbo, alasan kami pertama, saya suka dengan bulu-bulunya yang putih, dengan posturnya yang jantan, terutama yang jantan ya. Kalau yang betina sih standar ya, yang betina tidak besar, namun tetap dia akan memberikan keturunan. Apabila nanti ada yang jantan, maka yang jantannya bisa jumbo. Itulah yang disebut entok jumbo. Itu nggak ditutup ya? Jadi tidak semua entok jumbo itu besar, ada kalanya yang kecil, seperti itu. Bedanya entok lokal, yaitu entok lokal di ujung paruh itu, di batuk atau di jidatnya itu tidak ada pentolnya. Namun kalau jumbo itu ada. Itu kelihatannya nanti setelah dia menelur pertama kali, baru akan kelihatan itu pentol gitu ya, pentol di atas hidung atau di atas paruh itu ada pentolnya. Itu kalau entok jumbo. Kalau yang pejantan biasanya kelihatan kakinya kekar, gilik, jenjang, itu telapaknya lebar, paruhnya juga lebar. Itu. Adapun yang leher panjang ataupun leher pendek itu sama saja, karena ada nama-nama ya. Kalau leher pendek itu leher beton, biasanya itu besar. Kalau leher panjang biasanya itu kecil, seperti itu. Ya, itulah pengalaman kami, karena kami juga masih pemula. Itulah alasan kami untuk pelihara entok-entok atau unggas-unggas. Untuk entok sendiri banyak sekali jenisnya dan modelnya ya. Ada entok dragon, entok milenial, entok metalik, entok rambon, entok jumbo, dan juga entok-entok lokal-lokal biasa. Seperti itu. Kalau untuk penghobi banyak sekali, karena kalau di konten-konten YouTube itu banyak sekali harga-harga entok yang harganya jut-jutan ya, yang harganya jut-jutan. Seperti ini. Ya, semoga sajian dari kami bisa menghibur buat teman-teman semua. Jangan lupa bantu kami dengan cara subscribe ya. Buat teman-teman yang mau memulai tidak harus banyak. Yang penting kita sudah siap, atau yang penting kita hobi terlebih dahulu. Siapkan kandang, siapkan pakan, tentunya paling ideal, paling simpel ya bekatul dan konsentrat. Bila ada tepung Kentucky, tepung ikan, dicampur saja, seperti itu. Jika tidak ada, kita bisa carikan dedaunan-dedaunan di pasar. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu sebelum disajikan, seperti itu. Ya, inilah kandang kami, kandang umbaran yang memang saya rancang untuk umbaran. Pertama, saya tidak punya modal dengan kandang umbaran, maka biaya yang kita keluarkan sangat-sangat minim sekali. Seperti itu. Namun jika teman-teman mempunyai budget yang cukup, teman-teman bisa buatkan kandang yang permanen. Seperti itu. Kami tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, tepatnya di Gondang Legi.
Buat teman-teman yang ingin main ke kandang kami ya silahkan hitung-hitung ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol silaturahmi. Insya Allah banyak teman, kita akan banyak saudara. Sering silaturahmi, insya Allah kita akan panjang umurnya, disehatkan badannya seperti itu. Oke, dari Kota Malang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.